Dan pertanyaannya kemudian nanti akan seperti apa Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran dalam membentuk koalisi besar pasca Pilpres 2024. Kita akan membahasnya bersama juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak. Bang Dhanil, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat pagi. Pagi Mas Iqbal, pagi Mas Dhanil. Pagi, Baik, Mas saya Burhan. ke Bang Dhanil terlebih dahulu. Bang Dhanil, bagaimana Anda memaknai pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Surya Paloh? Apa yang Anda tangkap dari pertemuan tersebut? Pertama tentu ini adalah bentuk kedewasaan politik yang sejak awal sudah menjadi komitmen dari Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo kan memang saya sering ulangi memiliki watak politik yang mempersatukan, watak politik rekonsiliatif. Artinya Pak Prabowo selama ini relatif bisa berkomunikasi dan terbuka berkomunikasi serta bersilaturahim dengan semua kelompok politik, dengan semua tokoh politik, sehingga kapasitas Pak Prabowo untuk merangkul, untuk mempersatukan semua kelompok itu sudah teruji. Dan ini tentu sangat dibutuhkan Indonesia 5 tahun ke depan. Bahkan ciri utama pemimpin Indonesia harusnya memang punya ciri mampu merangkul dan mempersatukan, karena tingkat kemajemukan kita itu sangat tinggi. Di sisi lain memang politik kita selama ini kan di awal memang terlihat keras pertarungannya, kontestasinya itu bisa keras sekali, namun di akhir itu selalu berangkulan, atau kalau kemudian menggunakan istilah yang sering disampaikan itu bertanding, kemudian akhirnya juga bersanding. Dan ini sebutlah kearifan kultur politik Indonesia. Nah, Pak Prabowo sejak awal menyatakan bahwasannya beliau ingin membangun kekuatan pemerintah yang akomodatif, kemudian bisa mengakselerasi semua program-program Indonesia maju 5 tahun ke depan. Oke, saya kutip tadi setelah bertanding kemudian bersanding begitu ya. Nah, sebelum bersanding kan tadi juga Bang Dhanil juga sudah mengungkapkan sebelumnya tuh pada saat berkompetisi itu keras, tapi sekarang kemarin pada saat bertemu bahkan kan Nasdem tidak masuk dalam koalisi Indonesia Maju atau KIM. Tapi kemarin bertemu seakan tidak ada masalah. Nah, saya ingin ke Mas Burhan. Bagaimana Anda memaknai itu setelah berkompetisi dengan keras kemudian kemarin bertemu seperti tidak ada masalah yang pernah terjadi sebelumnya? Ya, saya sendiri tidak kaget ya kenapa Bang Surya dan Pak Prabowo itu cepat sekali melakukan semacam reposisi, terutama terkait dengan pasca Pilpres, karena keduanya kan kawan lama, sohib lama, dan berasal dari tanda kutip pesantren yang sama ya, dari Golkar. Jadi saya tidak kaget ya. Dan saat yang sama juga ada kebutuhan dari kedua belah pihak. Pak Prabowo sendiri kan komposisi pendukung utamanya belum mencapai 50% bersatu. Jadi Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat itu belum cukup aman untuk bisa memastikan kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran nanti mulus berjalan di DPR. Jadi ada kebutuhan politik dari koalisi Indonesia Maju untuk menambah armada koalisi baru. Pada saat yang sama, Bang Surya Paloh dari awal sebenarnya posisinya itu nyaris tidak terpisahkan dengan Pak Jokowi, tapi konteks Pilpres membuat Pak Surya Paloh menempuh rute yang berbeda. Tetapi setelah Pilpres selesai, saya melihat memang Nasdem partai yang paling mungkin untuk diajak kerjasama politik pasca Pilpres dibanding dengan partai yang lain, terutama PDI Perjuangan dan PKS. Nah, memang PR sekarang buat Pak Surya Paloh itu memastikan, terutama di kalangan basis pendukung Anies, semacam justifikasi ya, mengapa Nasdem seperti yang disampaikan oleh Surya Paloh kemarin di kediaman Pak Prabowo itu menyatakan mendukung penuh pemerintahan Prabowo Gibran. Karena kan tentu ada sebagian
pendukung Anies yang punya narasi perubahan, dan kita tahu ya koalisi 01 punya proposal kebijakan yang to some extent berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh Pak Prabowo. Jadi perlu ada justifikasi di tingkat konstituen, tetapi di tingkat elit saya kira memang ada kebutuhan nyata dari kedua belah pihak untuk memastikan perahu pemerintahan Prabowo Gibran itu bisa berlayar. Apalagi di tengah tantangan geopolitik ya maupun ekonomi global. Tetapi jadi tantangannya itu bukan keluar atau bukan di tingkat elit, tetapi memastikan konstituen terutama pendukung Anies dan terutama lagi pendukung Nasdem. Jadi sebenarnya kalau sebagian pendukung Anies mungkin ada yang masih sulit menerima kalau misalnya partai-partai pendukung 01 pindah haluan ke pemerintah, dan terutama kalau dibedah itu pendukung PKS, Mas Iqbal ya. Kan nggak semua pendukung Nasdem itu menolak. Kan banyak sekali pendukung Nasdem yang memilih Pak Prabowo juga kan ada mengalami split ya. Tetapi secara umum pendukung PKS yang cenderung menolak kalau misalnya proposal perubahan yang ditawarkan Mas Anies dibawa ke pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi memang beda nuansa terutama basis pemilih PKS dan Nasdem, dan itu memudahkan buat Bang Surya Paloh juga untuk melakukan semacam justifikasi ya secara politik mengapa Nasdem mengambil posisi seperti sekarang. Oke, itu juga yang akan menjadi pertanyaan saya ke Bang Daniel selanjutnya nanti. Bagaimana reaksi dengan parpol-parpol lain yang ada di Koalisi Indonesia Maju? Kenapa Nasdem duluan yang didatangi oleh Pak Prabowo? Apakah ada reaksi atau tanggapan tersendiri dari teman-teman dari Koalisi Indonesia Maju? Ditahan dulu ya Bang Daniel, nanti kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Itu cara yang bagus, jadi menuju ke kebersamaan, persatuan yang baik bangsa ini. Karena bangsa ini kan terlalu besar untuk ditangani sendiri, dan supaya, tapi bagaimana perlu juga ada posisi supaya ada mengoreksi, tapi perlu juga pemahaman. Seperti saya katakan, itu belum masalah, tapi kondisi masyarakat dan apa yang kita hadapi bisa lebih berat daripada masalah politik. Kita masih membahas bersama Bang Daniel dan Mas Burhan. Tadi Mas Burhan menyatakan bahwa ini tuh untuk tantangannya lebih besar, sudah di tingkat global, oleh karena itu perlu merangkul semua pihak. Nah, langkah Pak Prabowo untuk merangkul semua pihak ini juga diapresiasi ya Bang Daniel ya. Tapi yang pertama didatangi ini adalah Nasdem. Reaksi dari teman-teman di KIM gimana di Koalisi Indonesia Maju? Apakah ada respon tersendiri terkait dengan Nasdem yang didatangi terlebih dahulu oleh Pak Prabowo? Tadi seperti dijelaskan oleh Mas Burhan ya, semua anggota koalisi itu memahami betul bahwasannya Pak Prabowo dan Mas Gibran harus membangun kekuatan politik yang akomodatif, terutama di parlemen, untuk menjaga kekuatan politik dan dukungan politik di parlemen agar kebijakan pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran itu bisa akseleratif nantinya. Nah, sehingga anggota koalisi semuanya paham betul langkah-langkah Pak Prabowo tersebut. Dan kenapa Nasdem yang pertama? Karena juga Nasdem yang pertama kali mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo. Kemudian kedua, juga Nasdem intens berkomunikasi dengan Pak Prabowo sebelumnya, dalam hal ini Pak Surya Paloh. Pun demikian dengan PKB, apalagi kan PKB sebelumnya sudah dalam tanda kutip pacaran dengan Gerindra dan hampir berjodoh, namun kemudian karena digoda oleh Nasdem, digoda oleh Pak Surya Paloh, akhirnya pacarannya dengan Pak Surya Paloh. Nah, akhirnya sekarang kembali lagi mantannya Gerindra ini agaknya akan kembali ke pangkuan Pak Prabowo dan Gerindra. Kira-kira begitu, Mas Iqbal. Oke, lucu analogi yang digunakan Bang Daniel ya. Nah, pertanyaan yang sama juga Mas Burhan, kenapa Nasdem ya? Apakah akhirnya bisa berpindah ke Nasdem ini? Apakah karena ada pesona tersendiri begitu yang dimiliki? Akhirnya sampai didatangi terlebih dahulu, ini kan publik jadi melihat begitu dan bisa menginterpretasikan sendiri, Mas Burhan. Ya, pertama tadi
ada kebutuhan sangat penting dari koalisi Indonesia Maju untuk menambah mitra koalisi baru. Dan dari 5 partai pendukung baik 01 atau 03, itu Nasdem yang memberikan sinyal positif paling awal. Jadi gesturnya sudah ditunjukkan langsung oleh Nasdem. Kapan itu? Itu ketika KPU memutuskan untuk mengumumkan siapa pemenang Pilpres 20 Maret 2024, itu Nasdem yang pertama kali menggelar press conference langsung dipimpin oleh Surya Paloh mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran. Jadi sebelum proses MK dimulai. Jadi Nasdem yang pertama. Jadi semua partai pendukung 01 dan 03 masih denial begitu, bahkan mengeluarkan pernyataan yang keras terkait dengan proses Pilpres, sesuatu yang menurut saya wajar ya. Tetapi Nasdem menunjukkan gesture untuk rekonsiliatif sejak menit pertama setelah KPU mengeluarkan keputusan. Jadi tidak perlu menunggu MK selesai, tetapi per 20 Maret ya 2024. Saat yang sama pula Pak Prabowo menurunkan gengsinya sebagai presiden terpilih. Pak Prabowo yang mendatangi Nasdem Tower. Biasanya kan kalau menang inginnya didatangi ya, tetapi justru Pak Prabowo yang mendatangi. Dan jangan lupa pula Nasdem adalah pendukung utama pemerintahan Jokowi. Jadi sebelum pertemuan Pak Prabowo dengan Bang Surya Paloh sudah ada semacam pertemuan-pertemuan kecil antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sebelum KPU mengambil keputusan, tetapi setelah Pilpres yang kira-kira memberi semacam pesan bahwa kekuatan Pak Prabowo Gibran nanti itu membutuhkan dukungan politik tambahan, dan dukungan politik tambahan itu datang dari Nasdem. Dan dengan kekuatan kurang lebih sekitar 10% kursi di parlemen, saya kira ini semacam menjadi vitamin politik yang menyegarkan ya buat Prabowo Gibran. Karena dengan masuknya Nasdem, itu berarti sudah mencapai hampir 60% kekuatan pemerintahan Prabowo Gibran nanti di parlemen. Oke, jadi justru saya melihatnya di sini, karena yang pertama kali masuk, posisi tawar Nasdem paling besar. Gitu. Oke, ini menyegarkan kalau meminjam kata-kata Bang Burhan. Bang Dhanil, tapi ini menyegarkan atau mengkhawatirkan bagi teman-teman di Koalisi Indonesia Maju? Karena apakah tidak takut nanti jatahnya, kita berbicara ke depan, misalnya nanti juga akan bagian menteri ya, apakah tidak takut nanti akan berkurang kalau nanti ada partai yang selama ini tidak bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju tiba-tiba masuk begitu? Ya, tadi seperti saya jelaskan ya, yang jelas sejak awal ada kesadaran kolektif bahwasannya pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan itu harus akseleratif, harus mendapat dukungan politik yang memadai, dan ditambah lagi secara historis kan semua partai sudah punya pengalaman terkait dengan bergabungnya partai di luar koalisi. Partai-partai masbuk misalnya yang berkoalisi setelah salah satu capres menang, itu hal yang biasa dan lumrah selama ini di politik Indonesia. Pak Prabowo pun dan Partai Gerindra juga masbuk ketika Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf menjadi capres, dan pada saat itu Nasdem ada di partai koalisi, pun demikian dengan PKB. Jadi hal itu hal yang biasa saja. Nah, kalau kemudian terkait dengan komposisi misalnya, tentu Pak Prabowo memiliki kearifan terkait dengan itu, tentu yang sudah sejak awal berada di barisan koalisi dengan mereka yang masbuk, seperti nanti sebutlah, kita belum dapat simpulkan apakah Nasdem akan bersama dengan Pak Prabowo, apakah PKB akan bersama dengan Pak Prabowo, atau jangan-jangan nanti PDIP yang bersama dengan Pak Prabowo atau PKS begitu. Ya. Tapi yang jelas komposisinya pasti berbeda. Kira-kira begitu, Mas Iqbal.
Oke, baik Mas Burhan, artinya ini masih memang belum bisa dipastikan karena belum ada pernyataan resmi soal bergabung dengan koalisi atau tidak. Tapi kan ini ada 3 parpol nih yang sekarang dinantikan. Yang pertama Nasdem, kemudian PKB, dan PKS tadi juga menyatakan bahwa belum tahu nanti apakah akan bergabung di koalisi ataupun sebaliknya. Tapi kalau kita melihat kan kalau dari pihak oposisi, PDIP sepertinya akan tetap menjadi oposisi dan sementara tidak mungkin menyatu begitu ya. Nah, apakah ini yang disebut koalisi gotong royong? Kalau misalnya nanti akhirnya Nasdem, PKB, dan PKS mungkin nanti akan bergabung, dan apakah nanti kalau mereka jadi bergabung menyatunya tuh akan mudah saja atau justru nanti akan ada banyak tantangan yang dihadapi? Kalau dari 3 partai pendukung Mas Anies, saya kira Nasdem yang kadar kemungkinan untuk bergabung dengan Prabowo Gibran paling besar. Karena kemarin saya cermati pernyataan Pak Surya Paloh di rumah Pak Prabowo, itu pernyataannya sudah, kalau dalam istilah komunikasi politik, memakai low context ya. Jadi memakai bahasa-bahasa yang tidak memerlukan analis politik canggih ya untuk memahami kemungkinan manuver atau langkah politik Nasdem ke depan. Jadi beliau menyatakan bergabung, mendukung penuh Prabowo Gibran, itu pilihan saya, itu pilihan Nasdem. Jadi udah sangat clear ya. Nah, yang kedua yang potensi bergabungnya besar ke Prabowo Gibran adalah PKB. Meskipun dengan bahasa yang bersayap, tetapi kita mudah sekali dengan membaca secara pelan-pelan bahwa Caimin sangat membuka pintu buat bergabung dengan pemerintah. Jadi kode keras yang disampaikan Caimin adalah menitipkan 8 agenda perubahan kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi itu adalah bahasa lain dari menitipkan agenda PKB kepada Pak Prabowo Gibran. Nah, yang memang bukan sulit sebenarnya ya. PKS ini kalau memakai bahasa panggung depannya seolah-olah masih sangat keras ya, menerima hasil Pilpres ya, dengan para juru bicara yang masih tinggi tensinya, tetapi di belakang layar terlihat memang PKS masih membuka pintu buat mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, tetapi lagi-lagi posisi saya, Iqbal, untuk kepentingan semuanya, termasuk kepentingan checks and balance, jangan semua kekuatan partai yang mendukung capres yang kalah itu masuk rame-rame ke dalam pemerintahan. Jadi menurut saya PKS dan PD Perjuangan sebaiknya komit sebagai penjaga gawang oposisi agar terjadi perimbangan dan checks and balance pemerintahan. Jadi kita perlu pemerintahan yang kuat, yaitu pemerintah yang didukung kekuatan mayoritas di parlemen, tetapi juga jangan terlalu super majority. Jangan terlalu gemoy gitu ya. Kalau nanti takutnya checks and balance-nya nanti tidak berjalan begitu. Mas Daniel, tapi nanti tidak terjadi proses perimbangan kekuasaan yang memadai. Oke. Dan menurut saya itu bisa dijalankan oleh PDI Perjuangan dan PKS. Oke, Bang Daniel, tahun 2014, 2019 itu kan ada tim transisi ya istilahnya, itu nanti akan menentukan siapa nanti yang akan, misalnya nama-nama yang cocok akan masuk mengisi posisi kabinet. Nah, sudah ada belum tim transisi itu atau bahkan mungkin tidak ada, dan Bang Daniel apakah jadi anggota dari tim transisi itu? Ini secara spesifik saya belum bisa menjawab terkait dengan itu, tapi yang jelas saat ini Pak Prabowo berada di dalam kabinet Pak Jokowi. Jadi proses transisi itu relatif lebih mudah karena Pak Prabowo sejak awal terlibat langsung bersama Pak Jokowi dalam kabinet, sehingga pola kerja kemudian kontinuitas dari pemerintahan saat ini melanjutkan pada pemerintahan berikutnya itu relatif lebih mudah. Jadi komunikasi politik antar Pak Prabowo dan Pak Jokowi maupun komunikasi kinerja antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu berlangsung dengan sangat baik. Hal ini berbeda dengan kondisi misalnya Pak Jokowi bersama Pak SBY sebelumnya. Pak Jokowi tidak berada di dalam pemerintahan. Jadi saya belum bisa menjawab secara spesifik apakah ada tim transisi atau tidak. Tapi yang jelas situasi politik, situasi kontestasi, dan situasi pemerintahan pada saat ini jauh berbeda dengan pada saat Pak Jokowi menjadi
presiden di 2014 yang lalu. Jadi masih memantau dulu ya nanti kira-kira parpol ini kasih kode minta jatah menteri berapa begitu ya. Nanti sebelum nanti ada dibentuk tim transisi tersebut. Baiklah, terima kasih Bang Daniel, Mas Burhan. Nanti ini menarik, nanti kita akan dalam perbincangan selanjutnya kita akan follow up ya. Bagaimana nanti komposisi menteri dalam kabinet. Setelah nanti mungkin silaturahmi akan tetap dilanjutkan oleh Pak Prabowo mungkin ke parpol mana lagi setelah ini. Terima kasih Bang Daniel, Mas Burhan sudah bergabung bersama Pagi Indonesia.